Kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel satu lawan satu? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan. Spanduk Habib Rizik dibakar. FPI Jabar akan pasang spanduk lebih banyak lagi. Penasehat Umum Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Maksum Ahmad Hasan, sangat kecewa atas tindakan pembakaran spanduk bergambar Habib Rizik Syihab. Sebelumnya sempat viral ada aksi pembakaran spanduk bergambar Habib Rizik Syihab di depan gedung DPR RI pada tanggal 27 Juli. Kiai Haji Maksum Ahmad Hasan, yang juga Imam Front Pembela Islam Jawa Barat, bukan sekedar kecewa, tapi juga mengutuk aksi tak terpuji tersebut. Aksi itu menggambarkan orang-orang yang membenci Islam, penghina ulama dan anti Pancasila. Begitulah ia mengucapkan. Menurut Kiai Haji Maksum, mereka adalah orang-orang dungu, karena berdasarkan fakta dan realita tindakannya tidak bisa dibenarkan. Sekarang sudah jelas siapa yang membenci Islam dan penghina ulama, ujarnya kepada wartawan. Kiai Haji Maksum menambahkan siapapun akan marah jika salah satu tokoh agama atau ulama dilecehkan dengan membakar, menginjak-injak, dan mengatakan hal-hal yang kurang pantas. Tokoh manapun akan marah, baik itu Yahudi, Nasrani, Buddha, dan lainnya. Jika salah satu tokohnya dihina-hina. Begitu pula kami sebagai umat Islam, para pengikutnya melihat kejadian tersebut akan marah. Terkait hal itu, ia berkomitmen dan mengucapkan terima kasih, serta siap menjadi musuh dan siap melawan orang-orang dungu. Insya Allah, kami akan memasang spanduk. Insya Allah, kami akan memasang spanduk-spanduk Kiai Haji Habib Rizik di mana-mana dan lebih banyak lagi. Apalagi di Kabupaten Ciamis dan daerah-daerah lainnya yang masih banyak pengikut Habib Rizik. Begitulah pungkasnya. Peristiwa aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR oleh kelompok merah yang jumlahnya sedikit saja membuat kehebohan. Yang aneh adalah aksinya menyerang figur Habib Rizik Syihab, menistakan gambar atau baliho HRS dengan menginjak-injak, membakar, dan merobeknya. Api yang tidak bisa membakar baliho bergambar HRS menjadi keunikan tersendiri. Padahal baliho HRS telah disirami dengan minyak, entah minyak bensin atau minyak tanah. Tetap saja baliho yang kainnya sangat mudah terbakar itu tidak bisa terbakar. Kelompok merah ini dipimpin oleh Sekjen GJI, Budi Jarot, adiknya Eros Jarot. Walaupun umat Islam tidak semua sepaham dengan langkah dan perjuangan HRS, akan tetapi penistaan terhadap HRS sebagai tokoh atau ulama cukup membuat umat Islam prihatin. Membuat gara-gara apa kelompok merah ini? Simpati kepada HRS dipastikan akan muncul dari mana-mana, bahkan dari yang bukan muslim. Simpati dan pembelaan terhadap HRS bukan hanya dari organisasi yang dipimpinnya, yaitu FPI, tetapi dipastikan lebih luas dari FPI, khususnya dari kalangan umat Islam. Sekurang-kurangnya para alumni 212 akan bersikap untuk mendukung HRS. Jumlahnya jutaan, pasti puluhan juta. Militansi umat yang tinggi dalam melawan perilaku zalim, sebab kelompok dan gerombolan merah Budi Jarot layak untuk dikecam. Telah membuat kegaduhan baru di tengah banyaknya kegaduhan di negara ini. Bara permusuhan telah diciptakan. Terlepas dari motif yang mendasari gerombolan Budi Jarot, apakah memancing ekspresi dendam atau lainnya, namun pembakaran atau perusakan secara demonstratif baliho bergambar HRS
dinilai sangat tidak bermoral. Reaksi balasan diperkirakan bakal terjadi. Sebelumnya pelaku pembakaran bendera PDIP masih misterius. Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP. Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP. Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP. Namun, bisa dari susupan PDIP sendiri. Bisa pula memang pihak ketiga yang memancing situasi agar semakin memanas. Yang jelas, peringatan kuda tuli menunjukkan keanehan tersendiri. Secara tiba-tiba saja berfokus pada perusakan dan penistaan baliho yang bergambar HRS. HRS sendiri rasanya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan peristiwa 27 Juli tersebut. Bahkan mungkin saja mengutuk keras peristiwa tersebut. Ada 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho bergambar HRS. Yaitu, ada 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho bergambar HRS oleh gerombolan Budi Jarot ini. Yaitu, pertama, dilaporkan ke pihak kepolisian perilaku Budi Jarot CS, tetapi dipastikan proses pengusutan tidak akan berjalan serius. Kasus Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar adalah contoh. Jadi, para simpatisan dan pendukung HRS jangan terlalu berharap banyak dari kemungkinan pertama. Kedua, dilakukan pencarian sendiri terhadap Budi Jarot CS oleh massa pendukung HRS. Tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan penistaan yang dilakukan oleh gerombolan Budi Jarot ini. Ketiga, bisa saja budaya bakar-bakar dan perusakan baliho atau poster terhadap tokoh menjadi kebiasaan. Pembalasan misalnya dengan membakar baliho Megawati atau Jarot atau tokoh lain yang diduga terlibat dirusak, diinjak-injak, atau tokoh lain yang diduga terlibat dirusak, diinjak-injak, atau dibakar pula. Kedepan, bisa saja baliho Presiden Jokowi, menteri atau pejabat lain juga diperlakukan sama. Ini tentu sangat tidak sehat. Bila tidak ada langkah baik dari kekuatan politik protektor kelompok merah maupun aparat penegak hukum, maka isu bahwa perusakan dan pembakaran itu dilakukan oleh gerombolan neo-PKI atau aktivis komunis bisa saja menggelinding. Modus atau adu domba sangat kentara. Yang dirobek, diinjak-injak, atau dibakar pada hakikatnya tidak lain adalah nilai-nilai moral. Gaya brutal dan vandalisme seperti ini menjadi karakter khas gerakan komunisme. Wajar rakyat Indonesia harus mulai waspada dan siaga. Neo-PKI dan komunisme mulai dan Sebelumnya sempat viral ada aksi pembakaran spanduk bergambar Habib Rizik Syihab di depan gedung DPR RI pada tanggal 27 Juli. Kiai Haji Mas'um Ahmad Hasan, yang juga Imam Front Pembela Islam Jawa Barat, bukan sekedar kecewa, tapi juga mengutuk aksi tak terpuji tersebut. Aksi itu menggambarkan orang-orang yang membenci Islam, penghina ulama, dan anti Pancasila. Begitulah ia mengucapkan. Menurut Kiai Haji Mas'um, mereka adalah orang-orang dungu, karena berdasarkan fakta dan realita tindakannya tidak bisa dibenarkan. Sekarang sudah jelas siapa yang membenci Islam dan penghina ulama, ujarnya kepada wartawan. Kiai Haji Mas'um menambahkan siapapun akan marah jika salah satu tokoh agama atau ulama dilecehkan dengan membakar, menginjak-injak, dan mengatakan hal-hal yang kurang pantas. Tokoh manapun akan marah, baik itu Yahudi, Nasrani, Buddha, dan lainnya. Jika salah satu tokohnya dihina-hina, begitu pula kami sebagai umat Islam, para pengikutnya melihat kejadian tersebut akan marah. Terkait hal itu, ia berkomitmen dan mengucapkan terima kasih, serta siap menjadi musuh dan siap melawan orang-orang dungu. Insya Allah, kami akan memasang spanduk. Insya Allah, kami akan memasang spanduk-spanduk Kiai Haji Habib Rizik di mana-mana dan lebih banyak lagi. Apalagi di Kabupaten Ciamis dan daerah-daerah lainnya yang masih banyak pengikut Habib Rizik. Begitulah pungkasnya.